Ini gila sih guys ya, bukan sekedar bicara besar. Ternyata Malaysia punya strategi yang tidak dimiliki oleh Indonesia. Makanya Indonesia kalah telak sama Malaysia dalam hal ini gitu loh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan mereaksi sebuah video yang sangat menarik sekali, bagaimana Malaysia ini menduduki ya 5 besar dunia guys ya. Dan ini memang kalahkan kita Indonesia. Dan apa yang sebenarnya terjadi? Jom kita simak videonya. Let's go. Jegal industri Indonesia. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bahwa Malaysia dan Singapura tidak senang dengan rencana Indonesia memajukan industri semikonduktor, di mana saat ini Amerika Serikat dan Cina berminat mempersiapkan Indonesia masuk dalam pembuatan komponen semikonduktor. Namun hal ini nampaknya membuat negara tetangga tidak senang, sehingga sering mengganjal Indonesia dengan berbagai isu lingkungan. Jadi muncul lembaga-lembaga non-profit yang membawa isu untuk mengganggu agar Indonesia tidak masuk industri semikonduktor. Sebenarnya pada 1973 Indonesia sudah memiliki pabrik semikonduktor. RI pun sempat menjadi eksportir, belum akhirnya pabrik tersebut pindah ke Malaysia pada 1985 karena masalah ketenaga kerjaan. Sejak saat itulah manufaktur semikonduktor Indonesia kalah dari Malaysia. Bahkan kini RI menjadi negara pengimpor. Malaysia punya ambisi besar untuk jadi supplier chip AI terbesar di Asia Tenggara. Bahkan mereka bertekad menguasai pasar teknologi AI di Asia, guys. Ini Malaysia ya, year to date bagus banget nih indeksnya. Itu karena mereka bisa play into global team. Sekarang global teamnya kan AI. Iya. And supplier of AI. Yang gila-gilaan kan Korea, Malaysia, ya kan? Terus Taiwan itu ada beberapa company, Singapura, even Singapura pun ada nyangkut beberapa company. Indonesia tuh nggak ada sama sekali. Iya, benar. Malaysia tuh berapa tahun yang lalu terpuruk gitu loh. Iya, sekarang ringgitnya kuat banget. Sekarang dia very strong karena dia somehow pas ngomongin global AI dia ada. Dan ngomongin aluminium, kemarin ada aluminium di bom kan. Terus aluminiumnya kan naik. Mereka ada press metal company satu ini. Nah, press metal yang sejak IPO nggak pernah miss target katanya. Target profit ya. Jadi mereka sama tuh nyangkut ada aja. Terus ini oil naik, mereka ada Petronas. Iya. Kayak hoki banget semuanya align. Kayak semuanya pas gitu loh. All the star is behind Malaysia. Padahal 3 tahun yang lalu mereka terpuruk gitu kan, 4 tahun yang lalu. Bener. Lagi-lagi investor asing kabur dari Indonesia, Rubaya pusing. Kita kalah telak. Perusahaan teknologi terbesar di dunia, Nvidia, memilih untuk berinvestasi di Malaysia daripada di Indonesia. Dan total nilai investasi untuk proyek ini diperkirakan mencapai 72 triliun dengan proses pembangunan yang hanya memakan waktu 22 bulan saja. Menteri Keuangan Pak Rubaya bahkan dibuat pusing gara-gara kejadian ini. Keputusan Nvidia ini bukan tanpa alasan. Malaysia berhasil menggait investasi besar, sementara Indonesia, khususnya Batam yang sangat dekat sekali lokasinya dengan Johor Bahru dan dengan Singapura, itu ditinggalkan dan tertinggal karena beberapa aspek penting. Malaysia punya kebijakan dan rencana yang jelas mengenai perkembangan AI dan data center. Pemerintah Malaysia telah mengalokasikan hingga 5,9 miliar ringgit Malaysia atau sekitar 23,38 triliun rupiah dalam anggaran mereka di tahun 2026 untuk mendukung sektor AI negara tersebut. Fasilitas di Johor Bahru ini termasuk yang menggunakan energi terbarukan, dan dalam proyek Nvidia tersebut akan dibangun solar farm sebanyak 500 megawatt. Tidak lupa juga memang lebih mudah dan lebih simpel dari sisi birokrasi dan harmonisasi peraturan untuk memudahkan investor bergerak dengan sangat cepat. Saya punya 3 rekomendasi yang ingin saya sampaikan kepada pemerintah, dan dalam hal ini strategi ini dapat dipergunakan untuk meningkatkan daya saing investasi kita, mengingat Batam lokasinya sangat strategis bagi Indonesia, berbatasan langsung dengan Singapura dan Johor Bahru Malaysia. Pertama, bangun One Stop Investment Hub. PP Batam sudah dibantu Presiden Prabowo dan thanks to Pak Amsakar Ahmad dan Ibu Lee Claudia Chandra dengan terbitnya PP 25 dan PP 28, di mana perizinan usaha yang sifatnya umum berada di tangan PP Batam. Artinya perlu adanya integrasi perizinan lintas kementerian dan lembaga dengan target waktu yang jelas, ada timelinenya. Ini dapat meminimalisir birokrasi dan mempercepat keputusan investasi yang dapat menjadi modal utama untuk menarik investor khususnya dalam hyperscale teknologi. Kedua,
kita harus mengembangkan green grid untuk data center. Investasi energi bersih di Batam harus dipercepat. Lagi-lagi thanks to Ibu Lee Claudia dan Pak Amsaka Rahmat karena beliau berdua telah melakukan rapat dengan negara tetangga seperti Singapura dan sudah ada persetujuan-persetujuan yang telah mereka buat, tetapi perlu dipercepat lagi. Termasuk dalamnya memberikan insentif untuk pembangkit renewable yang langsung mendukung kebutuhan data center berskala besar. Yang ketiga adalah perjelas kebijakan insentif, contohnya skema pajak dan fasilitas yang kompetitif dibandingkan dengan negara tetangga seperti potongan pajak jangka panjang atau dukungan-dukungan infrastruktur terbaik bagi mereka. Ini akan membuat mereka merasa nyaman dan ini penting agar proyek teknologi bisa diakselerasi tanpa hambatan biaya yang berarti bagi sisi investor. Keputusan Nvidia memilih Johor Bahru bukan kebetulan. Ini hasil akumulasi faktor kebijakan, infrastruktur, dan kesiapan energi yang terintegrasi. Sementara Batam dan Indonesia pada umumnya memiliki potensi besar. Kita hanya perlu action cepat, kebijakan yang tepat, dan eksekusi yang terukur dan konsisten agar tidak terus-menerus kehilangan peluang global. Jika reformasi ini berjalan efektif, maka Batam bisa menjadi alternatif spillover bukan hanya dari negara Singapura, tetapi juga dapat mengambil alih peluang-peluang yang selama ini mengalir ke negara tetangga seperti Malaysia, Johor Bahru, dan Vietnam. Terima kasih. Karena Malaysia konsisten puluhan tahun menyusun kebijakan yang dengan tekun ya membangun ekosistem semiconductor. Menurut Jack Ma, pendirinya Alibaba, ya, Malaysia itu adalah eksportir semiconductor nomor 5 atau nomor 6 terbesar di dunia. Oh ya? Wow. Dengan populasi hanya 30 juta kira-kira ya. Dia mengalahkan banyak negara lain ya. Nah, kita juga tahu bahwa AI maupun semua internet itu sekarang bentuknya adalah namanya cloud computing, data center yang tersambung secara global, yang melalui internet, dan sebagian besar isi data center itu adalah hard disk, ya. Nah, antara 60 sampai 80% dari semua hard disk di dunia itu manufakturnya dibuatnya di Thailand. Nah, ini fakta-fakta seperti ini banyak publik tidak tahu, ya, bahwa kita ketinggalan kereta, kita kehilangan peluang karena kita ngincar hal-hal sektor-sektor yang ternyata tidak relevan atau tidak sebagus yang kita pikir. Sementara negara-negara tetangga, negara-negara saingan itu menempatkan kebijakannya pada sektor-sektor yang ternyata memang benar, gitu ya, chips, elektronik buat data center dan sebagainya. Ya. Indonesia mau jadi raja chip ASEAN? Ribuan talenta engineer mulai dilatih. Dunia sekarang lagi rebutan semikonduktor atau chip. Nilai industrinya hampir 800 miliar dolar Amerika Serikat dan diprediksi tembus 1,5 triliun dolar Amerika Serikat di 2030. Indonesia nggak mau cuma jadi pasar. Pemerintah mau Indonesia jadi pusat manufaktur semikonduktor Asia Tenggara. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bilang, Indonesia punya modal besar, mulai dari 190 juta usia produktif, ekonomi digital yang terus tumbuh, hingga cadangan silika untuk bahan chip. Permintaan dalam negeri juga besar. Indonesia produksi sekitar 2 juta mobil per tahun, dan satu mobil bisa butuh lebih dari 150 chip. Belum lagi smartphone, pusat data, AI, dan Internet of Things yang semuanya butuh semikonduktor. Pemerintah juga mulai siapkan ESDM. Sebanyak 1.000 talenta chip sudah dilatih perusahaan Inggris ARM. Target berikutnya, 15.000 engineer chip dalam 3 tahun. Mulai dari Keek Banten, Nongsa Digital Park, sampai Singhasari, semua mulai disiapkan untuk industri semikonduktor. Jadi ini bukan sekadar wacana. Indonesia mulai serius masuk industri chip global. Dalam perlombaan chip Asia Tenggara, di manakah kedudukan Malaysia? Analisis oleh The Diplomat meletakkan Malaysia antara pemain utama di rantau ini. Kita bukan orang baru dalam sektor ini. Malaysia urus sekitar 7% kapasiti assembly, test dan packaging global. Antara yang terbesar di seluruh dunia. Sekarang fokus kita jelas. Naik dalam rantaian nilai. Bukan sekadar pembuatan tetapi juga reka bentuk chip, R&D teknologi dan fabrikasi yang lebih maju. Sebab itu MITI memperkenalkan strategi semikonduktor nasional pada 2024 untuk angkat Malaysia ke aktiviti bernilai yang lebih tinggi. Sebab itu kita lihat syarikat seperti Intel dan Infineon terus mengembangkan operasi di Malaysia. Permintaan juga meningkat didorong oleh AI dan data center. Dan melalui JSSEZ,
Malaysia dan Singapura boleh saling melengkapi untuk tarik lebih banyak R&D, desain dan pelaburan bernilai tinggi. Ini yang akan tentukan jenis kerja yang wujud, tahap gaji dan masa depan industri kita. Malaysia dah pun jadi antara pemain utama. Soalannya sekarang, sejauh mana kita boleh pergi? Malaysia had the potential to become the world's most advanced semiconductor manufacturing country. But one policy error and some bad luck put us on a completely different path today. In the 1970s, American semiconductor giants like Intel, AMD, HP rushed to Malaysia to open factories. This was because Malaysians were considered more hardworking and more proficient in English compared to our neighbors in Southeast Asia. And the government also provided tax-free incentives and even loosened labor laws to attract these companies to invest in Malaysia. And these policies worked like magic. Malaysia's semiconductor exports were far higher than any of its competition in the global stage. But our policymakers forgot one thing, and that was we were supposed to learn and upskill from these foreign companies. Because of the corporate structure and how the factories were set up, there were no real opportunities for the workers to learn anything. And it wasn't until the 1990s where the Malaysian government set up Silterra in order to remedy the issue. But Silterra didn't have enough support to compete against the likes of TSMC and SMIC. And so the company constantly lost money. And by 2021, Khazanah had already sold off Silterra. And with Taiwanese companies making technological advancements in chip packaging, and our neighbors like Vietnam and Indonesia start catching up in terms of quality of workers, we have to ask ourselves whether Malaysia can defend its place in the packaging and testing segment in the semiconductor industry. AMD nak jadikan Malaysia hub chip global dalam perkembangan tinggi. Syarikat gergasi semikonduktor dunia Advanced Micro Devices atau AMD mengumumkan hasrat menjadikan Malaysia sebagai hub utama teknologi pembungkusan dan mereka bentuk chip tercanggih peringkat global. Perkara ini disahkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menyambut baik pelaburan AMD ini seiring strategi semikonduktor nasional negara kita. Beliau turut menyatakan kerajaan bersedia menyediakan segala sokongannya untuk menjayakan rancangan ini, khususnya di Pulau Pinang dan Cyberjaya. Untuk rekod, AMD telah bertapak di Malaysia sejak 1972 dan kini dengan pelaburan terbaru, Malaysia dilihat berpeluang menjadi pemain utama dalam industri chip global. Jadi, adakah petanda besar Malaysia bakal jadi hub teknologi terkemuka dunia? Apa pendapat korang tentang perkembangan ni? Beberapa tahun lepas ni, Malaysia berjaya attract pelaburan 23 bilion dekat data center oleh Google, Oracle. Semua pelaburan data center, pension of AI chip, dia berkaitan dengan satu industri, iaitu semiconductor. Dan bila kita cerita pasal semiconductor, kita tak boleh nak lari dengan seorang sosok tubuh yang mencetuskan semiconductor industri ni. Dan sosok tubuh yang aku masukkan ni, the godfather of semiconductor Malaysia ni adalah Tun Dr. Lim Chong Yu. Dia adalah the second chief minister of Penang daripada 1969 sampai kepada 1960, dan dia dikenal sebagai the architect of modern Penang. Apa yang Tun Dr. Lim Chong Yu buat zaman 1970, Malaysia dah start struggle. Kita ada rusuhan kaum terbesar 13 Mei 1969 disebabkan oleh jurang ekonomi yang besar. Komoditi semua tu dah tak cukup untuk economic growth. Ditambah pula ekonomi tak menentu, mengharapkan agriculture saja dengan komoditi, dengan light trading. So disebabkan banyak faktor ini, bila Lim Chong Yu jadi ketua menteri dan Tun Abdul Razak baru naik jadi Perdana Menteri, mereka dapat yang the priority needs to be done adalah dengan menaikkan ekonomi Malaysia dengan industri, dan salah satu yang terbaik yang mereka nampak masa tu adalah semiconductors. Apa yang mereka cuba buat untuk menaikkan ekonomi? Dah tahu dah hamnya negara tak ada apa-apa, the first thing you need to do is you need to build the place untuk orang invest. Kalau facilities tak ada, macam mana orang nak invest? Dia buat adalah first free trade zone dekat Malaysia, FTZ dekat Penang. Free trade zone ni dia bagi tax incentive dan macam-macam, bagi memudahkan orang multinational companies untuk masuk. Second, apa benda dia buat? Dia memang kena yakinkan geng-geng semikon ni main kat Malaysia. Mereka mencari MNC untuk masuk dan mereka berjaya jumpa satu MNC ni tengah mencari untuk expand luar negara, mencari kawasan yang cheap cost. Syarikat tu tak lain dan tak bukan adalah Intel. So bila Dr. Lim ni nampak, oh dia kata aku peluang aku ni, aku memang kena tarik dia. Why? Sebab bila satu company besar MNC masuk, yang lain berduyun masuk. Dia pun personally pergi kat US, dia jumpa dengan Intel co-founder iaitu Robert Noyce. Dia pun pitching lah ini sebagai investment destination memang kan. So dia pun highlight lah, dia pun gebang gila lah. Dia kata, oh kita ni ada cheapest labor cost compare dengan US, kita ada tax benefit di bawah FTZ, kita punya government stabil. Lepas tu pula kita di tengah-tengah strategic trade routes. Hasil dia pada tahun 1972 Intel officially established dia punya first assembly luar negara. Intel ni adalah first syarikat semiconductor di Malaysia. So bila orang nampak tahu Intel buka kat Malaysia, orang dapat sepa, so dia dah jadi domino effect mid 1970. Mai pula geng-geng AMD, Hewlett Packard, Motorola, National Semiconductor, Hitachi, semua
semua pakat establish operation dekat Malaysia dan menjadi hub untuk semiconductor, dan pada tahun 1980 Malaysia dia terkenal lah, especially Penang dikenali sebagai Silicon Valley of the East. Sebabkan apa yang Dr. Lim buat ni, Keren. dia menjadikan Penang ni menjadi salah satu backbone Malaysia untuk semiconductor industry, dan sekarang 13% daripada world semiconductor back-end production berlaku kat Malaysia, the biggest in the world. Alright guys, gila, keren banget guys. Dan memang apa ya, orang-orang yang tepat tuh diposisikan di tempatnya gitu. Kalau di Malaysia, kalau kita lihat daripada apa yang ada dalam video ini gitu kan, berbeda halnya dengan kita gitu loh guys. Yang jadi menteri itu bahkan mantan koruptor, terus habis itu ya kadang ya bukan bidangnya tapi menjadi bagian-bagian yang penting dalam negara. Jadi kayak kurang gitu loh guys ya. Sedangkan kalau di Malaysia ini yang menjadi apa namanya tombaknya ini adalah orang-orang yang dipilih betul-betul faham di bidangnya seperti itu ya guys, terutamanya di teknologi AI ini ataupun investasi dari AMD, Intel dan Nvidia dan lain sebagainya. Itulah yang menjadi kekurangan kita sebenarnya. Sebenarnya kalau anak-anak pintar ataupun orang-orang pintar di negara kita itu banyak banget guys, berpotensi itu banyak banget, dan mereka punya apa namanya ya, pemikiran-pemikiran yang maju ke hadapan. Tapi ya kan, karena memang sudahlah gitu guys ya, pemerintah kita itu tidak menempatkan posisi itu kepada tempatnya. Jadi orang yang benar-benar paham dari istilahnya mungkin teknologi AI, yang benar-benar paham di Indonesia itu tidak menjadi menteri gitu loh guys ya, ataupun tidak menjadi pusat perhatian pemerintah dalam hal itu gitu loh. Oke lah, menterinya nggak masuk di expect di situ, tapi menteri yang sudah jadi itu benar-benar tahu gitu, mengambil orang-orang yang paham akan investasi teknologi seperti itu loh guys ya. Keren banget sih guys ya. Jadi memang dari dulu sudah tidak perlu cakap besar, Malaysia dah menguasai semikonduktor, apalagi sekarang AI sudah semakin merajalela seperti itu ya guys ya. Nah mungkin itu dulu videonya guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Gimana menurut teman-teman, komen aja di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.